Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'da'alina min barakatihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun tawikiku ana fasal swiji. Bima ing dalem perkara yatahaqqaqu kang dadi nyata bihi kelawan ma nyata apa asafaru lelungan wa awwalu safari utawi kawitane lelungan kawitane safar atau ini kang suwe guna ing dalem mengkene pembahasan tentang bolehnya meringkas salat wal qasiri lan safar kang sedilut wal qasiran safar kang cedak dekat saja bepergiannya fima ing dalem perkara marra kang wis kliwat apa ma fin nisbati kelawan nisbat kelawan hubungan lil mutanafili keduwene wong kang gawe salat sunnah alat dabati ing atase tunggangan au masyian utawa wong kang mlaku utawi kawitane safar iku al-khuruju mulai dari dia keluar iku al-khuruju metu minasuri sangking bangunan atau batas yang bangunan yang digunakan untuk membatas suatu kota atau perkampungan. Minasuri sangking batas fil baldati ing dalem kampung utawa ing dalem kota al-musawwarati kang den batasi apa baldah jadi permulaan safar itu mulai dari kapan dihitungnya itu entah dalam keadaan safarnya yang jauh atau safar yang dekat seperti dia boleh mengerjakan sholat sunnah ketika sudah safar meskipun safar qasir. Yang jelas hitungan safar itu dimulai saat seorang musafir keluar dari batas desa atau batas kotanya. Ketika suatu desa atau kota tersebut memiliki batas, pagar atau batas atau tugu, kalau di daerah Indonesia ada tugu pembatas yang memisahkan antara desa satu dengan desa yang lainnya. Amin ba'di utawa sebagiane sur fil musawwari ing dalem kang den batesi perkara kang den batesi apa ba'duha sebagiane baldah atau batas yang ada di suatu daerah itu sebagian saja, tidak menyeluruh. Ketika daerahnya itu mungkin dapat dibuat batas melingkar, itu enggak sampai melingkar batasnya, mungkin sebagian saja. Yang jelas dapat membatasi luas desa atau perkampungan tersebut, mulai dari arah timur sampai mana, arah barat sampai mana, arah utara sampai mana, arah selatan sampai mana. Ya, yang jelas mulai dia melewati batas tersebut, batas desa atau kota tersebut, perkampungan yang dia tinggali, tempat kelahiran dia. Mulai dari situ dia sudah dianggap memulai perjalanannya. Maka mulai dia terlepas dari batas tersebut, dia bisa mengqashar sholat. Wa huwa utawi ba'duha iku sobu safarihi beneri lelungane musafir itu batas yang dia gunakan sebagai permulaan dia safar itu yang
searah dengan dia, ketika dia safarnya itu ke arah utaranya desa, maka batas yang dia gunakan itu adalah batas utaranya desa, bukan kok batas yang ada di selatannya desa. Wa in tahadama halih senajan rubuh apa sur. Wa in tahadama halih senajan rubuh apa sur. Meskipun batas desa, tugu pembatas desanya itu sudah rubuh, kalau ada ya di sini tempatnya, ya maka itu yang digunakan sebagai patokan dia. Setelah melewati itu, dia sudah dianggap memulai perjalanannya, maka dia bisa mengqashar sholatnya. Ketika rencana pergiannya itu 2 marhalah. Au ta'addada utawa wilangan apa sur. Au ta'addada utawa wilangan apa sur. Ketika batas-batas yang ada di suatu kota atau perkampungan itu ada banyak, ya maka dia harus melewati semuanya. Tidak boleh melewati satu saja. Misalkan ada 3 lapis pagar pembatas, maka dari ketiga pagar pembatas itu harus bisa dia lewati, sehingga dia mulai dihitung permulaan safarnya. Dia bisa mengqashar salatnya di situ setelah lepas dari 3 pembatas tadi. Au kana utawa ana apa dhahruhu gegere musafir. Au kana utawa ana apa dhahru gegere musafir. Ana ikumul saqon. Iya, mulsakon iku mulsakon ingkang den templekake bihi kelawan sur. Meskipun dia masih menyandarkan punggungnya di batas atau tugu desa tersebut, ketika itu di belakangnya tugu, artinya di luar desa, maka sudah bisa dia mengqashar di situ. Au kana utawa ono, maka setelah dia melewati tugu itu meskipun masih menempel, tetap sudah dikatakan keluar dari perkampungan atau baldah. Au kana utawa ana apa utawa ana iku waraahu tetep ing dalem burine sur. Ana apa imaratun bangunan atau keramaian. Apa imaratun bangun atau keramaian. Artinya di luar batas desa itu masih ada perkampungan, permukiman masyarakat yang masuk dalam desa tersebut, hitungannya masih penduduk di situ. Karena batasnya di situ ya sudah. Artinya orang-orang tadi bertempat tinggal di tanah luar desa tersebut, meskipun masih ikut dengan desa KTP-nya atau kartu tanda pengenalnya. Karena setelahnya adalah hutan, maka dia otomatis ikut terhadap desa tersebut. Ada beberapa rumah yang digunakan untuk permukiman, nggak masalah. Warok itu artinya ketika desanya itu kamar sini, nah itu batasnya misalkan tembok sini lah, sudah di utaranya itu sudah dikatakan warok. Kalau di sini tuh amamnya, depannya batas, depannya sur itu sini, belakangnya itu berarti di situ, di utaranya tembok itu. Au ihtau tawa mencangkup atau au ihtau tawa mengku apa warok, au ihtau tawa mengku apa warok, mengku ala kharrabin ing atase nggon kosong, wa mazarian pira-pira persawahan, wa mazarian pira-pira lahan pertanian atau persawahan. Maka meskipun nanti setelah di batas tugu, batas desa atau kota tersebut itu masih ditemukan lahan kosong atau masih ditemukan persawahan miliknya orang kampung situ, tetap tidak menjadi penghalang. Artinya ketika sudah lepas dari batas tugu tersebut, sudah nggak masalah. Meskipun dia qashar sholatnya di sawah-sawah milik orang kampung tersebut, gak masalah, karena sudah di luar batas desa atau kota. Lianna makrona saat temene atau bagi safar yang qashir, dia bisa melaksanakan sholat sunnah di situ, di atas kendaraannya, di persawahan tersebut atau tempat kosong tadi.
Li'anna ma karena sak temene perkara li'anna ma karena sak temene panggonan li'anna ma karena sak temene panggonan kana kang apa ma iku jauh tetep ing dalem jabane sur iku la yu'addu ora den wilang apa ma ora diwilang minal baladi setengah sangking kota atau desa atau kampung. Minal baladi setengah sangking kota, karena ketika sudah lepas dari tubuh batas desa atau kota itu, meskipun orang-orang memiliki sawah di situ, tetap bukan termasuk bukan masuk hitungan dari jumlahnya desa atau kota. Bikhilafi ma kelawan bedani perkara kana kang ono apa ma bikhilafi ma kelawan bedani panggonan kana kang ono apa ma iku dakhilau tetep ing dalem jerone sur, berarti di depannya berarti. Jadi misalkan ini desanya lah, berarti di dalam sini, di depannya sur, di selatannya sur, katanya tembok itu misalkan kalau itu surnya. Bikhilafi ma kelawan bedani perkara kana kang ono apa ma panggonan ono iku dakhilau tetep ing dalem jerone balat walau minal kharabi senajan teku setengah sangking panggonan kosong senajan teku tetep setengah sangking panggonan kosong wal mazari ilan piro-piro lahan pertanian wal mazian piro-piro persawahan, meskipun itu berupa lahan yang kosong, permukiman, perkampungan, kemudian sawah yang luas baru kemudian ada batas desa di situ. Maka sawah ini meskipun sudah jauh dari permukiman tetap dikatakan masuk dalam kota atau perkampungan. Nggak boleh mengkosor di situ. Tidak boleh sholat di atas kendaraan pas tiba di situ. Harus melewati batas atau tugunya. Pamitsululan iku sepadane sur al khondaku utawi bisa dimaknai parit, kalau Sumatera mungkin parit, apa dimaknai jurang atau bisa dimaknai lembah. Khondaken utawi parit atau jurang atau bisa dikatakan juga lembah. Terus wa mahallu dzalika utawi panggonan kasarata kene ngliwati sur awil khondak utawi panggonan kasarata kene ngliwati sur awil khondak wa mahallu dzalika utawi panggonane mengkono istiratu mujawazati suri awil khondaki. Jadi syarat harus melewati pagar atau tugu pembatas desa atau khondak pembatas desa itu ikhtusa lamun to iku ikhtusa lamun to den khususake apa kulun min huma ay minasuri wal khondaki. Ketika memang batas atau khondak yang ada itu khusus untuk desa tersebut. Wa ila lamun ora ini khusus ketika tidak dikhususkan, contohnya seperti ini, bi an jamaah gambare yen to ngumpulake apa kulun min huma sur awil khondak sur atau khondak mengumpulkan baldata ini ing desa loro atau kota loro atau perkampungan dua perkampungan au qaryatani utawa desa loro ya lam yustarat mongko ora den syaratake apa mujawazatuhu nglewati kulun min huma sur awil khondak apa mujawazatuhu nglewati sur awil khondak kulun min huma. Beda lagi ketika tugu yang digunakan batas itu digunakan untuk membatas dua desa, ada desa A, desa B, baru kemudian ada batasnya, maka dia tidak disyaratkan harus melewati batas tersebut. Cukup dia sudah keluar dari desanya, sudah masuk ke desanya orang lain, itu sudah dianggap awal dia safar, awal safarnya dia, selama kedua desa ini tidak gandeng. Atau seperti ini, atau batas yang ada itu satu, ini desa A, ini desa B, nah batasnya satu tok ini, seperti ini. Nah, berarti batas ini adalah mutasil. Kalau batasnya sambung, maka dia harus melewati desa yang B,
sehingga dia bisa dibolehkan untuk mengambil rukhsah, mengambil qasar, jamak, terus masful mushaf 3 hari. Nah, ketika antara desa itu nanti masih ada jarak, misalkan ada paritnya, ada kondaknya yang memisahkan kedua desa, meskipun hanya ada satu pembatas desa, maka nggak harus melewati desa yang B. Setelah dia lepas dari sini, maka dia bisa mengqasar di sini, karena dia mungfasil, tidak gandeng. Kalau gandeng harus melewati desa yang B. Balikulin balik keduwene balikulin balik to bahkan iku tetep keduwene saben-saben suwiji ai minal baldata ini au qaryata ini. Balikulin bahkan iku tetep keduwene saben-saben suwiji ai minal baldata ini au qaryata ini. Hukmuhu tawi hukume kulli. Jadi setiap desa memiliki batas sendiri-sendiri ketika batasnya hanya satu, asalkan tidak gandeng, dipisah oleh sesuatu, misalkan selokan atau parit atau apa. wa awaluhu tawi kawitane safar. Wa awalu tawi kawitane safar, entah safar yang tawil atau yang qasir. Kalau safar tawil nanti bisa dia mengambil rukhsah berupa qasar. Kalau safarnya qasir, dia bisa mengambil rukhsah berupa sholat di atas kendaraannya, sholat sunnah. Wa awalu tawi kawitane safar fima ing dalem baldah atau fima ing dalem kota atau perkampungan la sura kang ora ana batas iku maujud, kang ora ana bangunan batas iku maujud lahu keduwene ma. Ketika desa itu tidak punya batas, pagar pembatas, terus bagaimana? Lahu kang iku tetap keduwene ma, utawi kawitane safar iku al khuruju, metu, mulai dia lepas keluar. Minal umroni sangking bangunan utawa keramaian dari permukiman penduduk, itu maksudnya keramaian itu permukiman atau rumah-rumah penduduk yang mengelompok itu. Minal umroni sangking bangunan utawa keramaian. Wa inta khallalahu halih sanajan to nyela-nyelani hu ing umron, nyela-nyelani apa kharabun panggonan kosong di daerah-daerah yang lahannya luas di Kalimantan atau di Sumatera. Itu di setiap rumah itu enggak kok gandeng, enggak kok mepet, enggak di kota-kota, enggak seperti kota-kota, enggak di perumahan, kadang di sela-selani oleh beberapa pekarangan yang luas. Tetap enggak masalah dikatakan satu permukiman, satu umron namanya itu. Au naharun utawa kali atau disela-sela oleh sungai. Au maidanun utawa alun-alun. Au maidun utawa alun-alun. Liufariko supaya misai sapa musafir, misai utawa menjauhi mahalal iqamati ing panggonan iqamah, panggonan omah-omah atau panggonan tempat tinggal. Mahalal iqamati ing panggonan tempat tinggal, artinya ketika tidak ada pembatas di suatu kota atau desa, maka dimulainya dia dihitung safarnya saat dia menjauhi dari beberapa permukiman yang ada di desa tersebut, meskipun di antara permukiman itu disela-sela oleh sungai atau tanah lapang atau lahan-lahan kosong. Yang jelas dia sudah menjauh dari desa, permukiman di desa itu sudah dikatakan awal dari safarnya, penghitungannya dari situ. Wa afaman alai kefahaman apa kalamu pengendikane kiye musannaf iku rupane qaul khuruju minal umrani kalamnya memberi pemahaman annawi saat temene kelakuan kulayus taratu ora den syaratake iku layus taratu ora den syaratake pemujawazatul kharrabi ngliwati lahan kosong.
ngliwati lahan kosong alladzi rupane kharrab waraahu kang tetep ing dalem burine sur. Dari keterangan musannaf di atas bahwasanya tidak adanya syarat seorang musafir itu dimulai awal perjalanannya itu ketika dia sudah melewati lahan-lahan kosong. Yang jelas dia sudah menjauh dari permukiman atau perumahan-perumahan yang ada di desanya itu. Seperti itu pemahamannya. Walal mazar ilan ora piro-piro lahan persawahan, wal basatinilan piro-piro kebun, wal almutasilati kang gandeng apa basatin awil mazare gandeng bil baladi kelawan kota atau desa. Wa ingkanat hale senajan ta ana apa mazare wal basatin iku muhawwatotan den pageri, meskipun lahan-lahan kosong atau persawahan tuh masih gandeng, masih sambung dengan permukiman warga. Yang jelas ketika sudah jauh, nah itu dia sudah dianggap awal dari perjalanannya. Karena apa? Karena tidak ada batasnya tadi. Meskipun pekarangan-pekarangan atau kebun-kebun atau persawahan tadi itu memiliki pagar, nggak masalah. Yang jelas ketika nggak ada batasnya dia sudah menjauh dari permukiman warga. Au kana utawa ana fiha iku tetep ing dalem mazare awal basatin ana apa durun pira-pira bangunan utawa gedung tuskano kang den enggoni apa dur dienggoni fi ba'di fusulis sanati ing dalem sebagiane pira-pira musime utawa mangsane tahun. Misalkan di agak jauh dari permukiman warga itu ada bangunan-bangunan yang fungsinya untuk tempat tinggal warga pada saat mungkin musim-musim salju turun, maka dia hijrah ke situ sebentar selama musim salju itu tiba untuk menghangatkan tubuhnya karena di situ banyak kayu bakarnya. Atau pada saat musim panas mereka pindah rumah ke dekat-dekat sumber air biar sejuk. Nah seperti itu nggak masalah ketika belum melewati itu. Yang jelas sudah menjauh dari permukiman warga. Lah wa utawi ada mustirati mujawazatil kharrabi alladzi wara'ahu. Pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan bagi musafir yang tempat tinggalnya tidak ada batas desanya itu harus melewati persawahan, kebun-kebun, lahan-lahan kosong milik warga yang sebenarnya masih sambung dengan permukiman warga, tapi sebatas dia sudah menjauh dari permukiman warga, maka tidak masalah, dia bisa mengkosor di situ. Lah, kalau seperti ini iku al-mu'tamadu qaul kang den gawe tetanggenan. Iku al-mu'tamadu qaul mu'tamad fihi ma ing dalem surata ini yaiku mujawazat ada mustirati mujawazatul kharrabi karo adamul mujawazatil mazari'i wal basatini al-mutasilati bil baladi. Fihi ma ing dalem pertama mujawazat ada mustirati mujawazatul kharrabi, terus yang kedua adamu mujawazatil mazari'i wal basatini. Pun wal qaryatani utawi desa loro al muttasilatani kang gandeng karone iku kal qaryati kaya dene desa siji. Ada desa A, desa B. Gara-gara itu gandeng, sambung tanahnya, tidak dipisah oleh sungai atau parit atau batas desanya, itu dianggap satu desa. Fa ini fasolata mengkala muntok kapisa apa qaryata ini walau yasiron sanajan to sidik ya falikulun mongko iku tetep keduwene saben-saben suwiji hukmuhuma utawi hukume qaryata ini. Hukmuhuma utawi hukume qaryata ini. Ketika sudah mufasil atau dipisah, misalkan satu dir saja pemisahnya,
selokan satu diro yang memisahkan kedua desa, itu sudah dianggap munfasil. Maka ketika dia sudah masuk ke desa B, dia dianggap sudah di awal perjalanannya. Kalau gandeng, ketika dia sudah sampai ke desa B, maka tetap dihitung 0, belum dia mulai, karena gandeng, karena mutasil, dianggap satu desa. Wa yu'tabaru lan den wilang fi safaril bahri ing dalam perjalanan laut, ketika dia safarnya menggunakan kapal berarti, atau mungkin berenang yang pulang ke Kalimantan. Fi safaril bahri ing dalam safar bahr, ing dalam lelungane bahr, maksudnya fi safarin fil bahri, seperti itu, ora fil barri. Al-muttasili kang sambung apa sahiluhu kisi bahr. Kisi itu apa? Pantai itu loh kisi itu, atau tepi laut tuh namanya kisi. Kalau lautnya nggak ada pantainya, langsung tebing, maka ya pinggirnya laut itu namanya sahil. Al-muttasili kang sambung apa sahiluhu kisi bahr, sambung bil baladi kelawan kota atau desa. Al khuruju diwilang apa al khuruju metu, diwilang atau diiktibar apa al khuruju metu, minha sangking apa iki, minha sangking sahil. Ma'aruku bisafinati wa yu'tabilun den wilang fi safaril bari ing dalam lelungane laut, ing dalam perjalanan laut. Al-mutasili kang sambung apa sahilu kisi bahr, sambung bil baladi kelawan kota atau desa. Diwilang apa al khuruju metu minha sanggeng sahil. Ma'aruku bisafinati sertane numpak kapal sertane numpak kapal. Safina itu kapal yang besar, bukan kok kapal yang kecil-kecil itu, bukan, kapal yang besar yang tidak bisa nyampe ke pinggir pantai, karena daknya yang bawah itu mesti nabrak dasar laut kalau dia terlalu ke pinggir. Maka dia parkirnya, kalau mobil parkir bahasanya, itu agak ke tengah. Jadi nanti ketika seorang mau naik kapal itu, dia harus menggunakan kapal kecil dulu untuk menuju ke tengah, baru bisa naik. Nah, Safina itu seperti itu, kapal yang besar yang ada tempat teduhnya itu loh, yang ada, pokoknya bisa digunakan untuk berteduh, untuk masak dan sebagainya itu. Wajari halan lumakune safina, au jari zawroki, utawa lumakune perahu cilik lumaku ilaiha maring safina. Jadi ketika dia menempuh safar laut, perjalanan laut, maka awal safarnya dihitung saat dia lepas dari daratan, saat dia sudah ke pantai, lepas dari pantai itu ya, lepas pantai, entah dia langsung naik kapal besar atau dia naik kapal kecil dulu baru naik kapal besar. Yang jelas ketika kapalnya sudah jalan dan dia sudah tidak menginjak pasir pantai, itu sudah dihitung dari awal perjalanannya. Kala ngendika hu ing i'tibaru safaril bahri al-mutasili sahiluhu bil baladi al khuruju minha, sampai akhir. Sinten al-Baghawi, Imam Baghawi, wa aqarrahu lan wasnatapake hu ing qaulul Baghawi natapake sinten Ibnu Rif'ati wa ghairu lan sa'liyane Ibnu Rif'ah.
Wadzahiru, jadi ketika memang tempat tinggalnya atau desanya atau kotanya itu batasnya itu pantai, batasnya pantai sudah. Di pantai itu batas desanya ya, maka seperti itu syarat penghitungan awal safarnya. Beda lagi ketika nanti desanya terus kemudian masih ada desa lain atau masih ada batas desa sebelum dia ke dekat pantai, maka awal safarnya sama ketika dia lepas dari batas desanya tadi. Nah ini tadi itu diterangkan ketika memang desanya itu langsung batasnya itu pantai tadi, maka mulai dari itu. Nah kalau setelah desa masih ada perkampungan lain atau masih ada tanah yang luas dan sudah ada batasnya sebelum ke pantai, maka mulai dari situ penghitungannya. Terus kemudian wadzahiru qaulil musannif utawi pertelone pengendikane musannif utawi pertelone pengendikane musannif atau zahire qaule musannif rupane ma'arufu bisafinati mang al khuruju minha ma'arufu bisafinati, lepas dari pantai dan juga sudah naik kapal dan berjalannya kapal. Itu tadi kaulnya musannif. Fima iku fima tetep ing dalem balad utawa baldah, iku fima tetep ing dalem baldah utawa perkampungan utawa kota, la sura kang ora ana batas iku maujud lahu keduwene ma, la sura kang ora ana batas kemaujud lahu keduwene ma. Desanya enggak ada batasnya, langsung pantai batasnya. Anahu sak temene qaul, anahu sak temene qaul iku khosun tertentu apa qaul bima kelawan baldah atau bima kelawan Korea bisa, atau bima kelawan perkampungan la sura kang ora ana batas iku maujud lahu keduwene ma lah wa utawi annau khosun bima la sura lahu iku muttajahun qaul kang nyocoki wajah. Maka batasnya itu pantai itu, berarti setelah lepas dari pantai maka dia dihitung awal perjalanannya. Berarti saat dia sudah naik kapal, kapalnya jalan. Kalau ada batas lain sebelum pantai, Tugu sebelum pantai, ya mulai dia lepas dari Tugu itu sudah keluar dari desanya. Maka sebelum dia naik kapal di pantai itu dia bisa mengqashar salat di situ atau melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya di pantai situ. Wa awwalu ta'i kawitane safar lisa kinil khiyami keduwene wong kang manggon piro-piro kemah atau omah kemah, seperti orang-orang yang di pinggiran. Ya ada misalkan di daerah desa, kemudian nanti pinggir-pinggirnya itu hutan-hutan atau apa persawahan atau pekarangan-pekarangan yang lebat. Terus setelahnya itu nanti ada sebelum batas desa itu ada rumah-rumah penduduk yang tinggalnya di pinggir-pinggir. Kalau dulu orang Arab itu biasanya namanya orang Arab, orang-orang desa, orang-orang Arabi itu loh, namanya desa-desa, misalkan kayak di gunung-gunung itu. Nah ketika orangnya tinggal di situ, dia menggunakan, ya rumahnya sederhana saja, tidak seperti orang yang di tengah-tengah desa atau kota. Ya rumahnya terbuat dari, kalau dulu prakteknya itu terbuat dari empat cagar yang dibuat dari pohon-pohon itu. Terus atasnya itu dikasih daun-daun kelapa atau daun yang digunakan untuk atap. Seperti itu sederhana rumahnya. Nah bagaimana dia masih dalam batas desa, cuman tinggalnya agak ke pinggir, menjauh dari keramaian di tengah masyarakat. Nah bagaimana mulai awal safarnya dihitung? Iku mujawazatul khillati, ngliwati perumahan. Utaya lafat al khillah iku bikasil ha'i tetep kelawan kasrah ha. Wa ya utawi khillah iku buyutun pira-pira omah. Mujtama'atun kang kumpul. Apa buyut. Wa in tafarraqat hale senajan ta pisah-pisah apa buyut, misalkan
ya tetap dianggap kumpul ketika pisah-pisah, misalkan dipisah oleh pekarangan-pekarangan, oleh kebun-kebunnya setiap keluarga, mungkin dipisah oleh sungai. Tapi ketika dalam satu lingkup, satu RT lah, maka itu dihitung khillah namanya. Walau butiran ora ono panggonan sumingkir iku maujud lan ora kena ora aidun halih podo mujawazatul hillati, aidun halih podo mujawazatul hillati, ora ono panggonan sumingkir min mufaraqati sangking misaine musafir ing khiyam, sangking misaine musafir ing qiyam, misai murafaqaha ing pira-pira panggonan ngalap manfaate khiyam utawa ngalap manfaate khillah wae. Min mufaraqatihi sangking oleh misaine musafir, misai murafaqaha ing pira-pira panggonan ngalap manfaate khillah. Contone yang harus dia lewati sehingga dia sudah lepas dari desanya dan boleh mengkosor, atau ketika sudah dia lewati hal-hal ini dia sudah dihitung awal perjalanannya. Contohnya seperti ini, kal ma'adinil ibili, koyok dene panggonan plekongane unta, plekongane unta, ada tempat minumnya untuk unta. Terus kemudian setelah unta itu kenyang minum, dia geser sebentar di tempat tersendiri. Lah di situ nanti dia bahasanya menderum. Kalau hewan tuh menderum karena sudah kenyang minum, menderum di situ. Itu namanya adalah ma'adinil ibili. Amat terakhir ramadilan panggonan buangane awu. Orang-orang dulu kan menggunakan bahan bakar kayu. Terus setelah abu kayu itu sudah banyak, biasa dibuang di belakang rumahnya atau di tempat tertentu. Mungkin di Tegalnya itu ada yang digunakan tempat khusus untuk membuang romat. Lah maka harus dilewati itu nanti. Wamar abis sibyani lan panggonan dolenane cah cilik, pira-pira bocah cilik. Wanadi lan wanadilan panggonan kumpule kaum, tempat nongkrongnya orang-orang, tempat ngabuburitnya orang-orang di siang hari. Wanawiha lan sepadane ma'atinil ibil matrakhir romat mal'abis sibyan, kalmai kaya dene panggonan banyu, wal mahtabilan panggonan golek kayu bakar, tempat mencari air itu loh. Kalau dulu kan belum ada paralon sehingga orang-orang itu harus mengambil air di atas atau di daerah sana, ketika tempat tinggalnya itu sulit airnya, misalkan di pergunungan misalkan. Yang jelas itu harus dilewati baru bisa dia dikatakan memulai awal perjalanannya. Illa ayyatasa'a, kejaba yen to ombo atau jembar apa mak wal maktab, kecuali kalau tempat yang digunakan orang-orang mencari kayu bakar itu sangat luas atau tempat pengambilan itu sangat luas, ya maka tidak harus semuanya bisa dilewati. Bihaitsu la yakhtassani kelas kirani ora den khususake karone mak wal maktab, tidak dikhususkan bin nazilina kelawan pira-pira wong kang singgah, bina zina kelan pira-pira wong kang singgah atau wong kang tumurun atau wong kang leren. Di anna dzalika karena saat temene mengkono kulun minal ma'i ojo. Di anna dzalika karena saat temene, kenapa kok harus disyaratkan melewati tempat menderumnya onta, tempat pembuangan abu orang-orang yang tinggal di permukiman tersebut, tempat bermainnya anak-anak dan tempat nongkrongnya orang-orang di siang hari. Kenapa harus disahkan itu juga? Karena li anna dzalika karena saat temene mengkono ma'atinil ibili amat terakhir ramati ila akhirih kullahu yaskabiane dzalik iku min jumlati maudi iqamati, tetap setengah sangking jumlahe panggonan
panggonan omah-omah atau panggonan tinggal iku min jumlati mauti ini komat tetep setengah saking jumlahe panggonan ikomah, panggonan omah-omah, karena semuanya itu tadi adalah termasuk dari tempat yang dimasukkan dalam tempat tinggal atau tanah kelahiran itu memasukkan juga bagian-bagian mainnya anak kecil, tempat-tempat tongkrongan, itu tempat tinggal juga namanya di situ. Tempat tinggalmu di mana? Misalkan di desa ini, maka termasuk dari pembuangan abu di desa itu, terus tempat orang-orang mencari kayu bakar di desa itu, maka tetap dikatakan tempat tinggal di situ juga, memasukkan itu juga. Ya fa'tu birat mongkodin wilan apa mufaraqatuhu misai zalik wattihadul hillati lan wattihadul hillati lan dadi sijine pira-pira perumahan bitihadima kelawan dadi sijine perkara yasmuruna kang padha omong-omongan sapa kaum fihi ing dalem yasmuruna kang padha omong-omongan sapa kaum fihi ing dalem wasti'arati ba'dihim lan nyiliye sebagiane kaum nyilih min ba'din saking sebagian kang meneh. Jadi ketika itu tempat yang digunakan untuk ngobrol di malam hari atau tempat yang biasa digunakan untuk masih terhubung lah, biasa orang-orang minjam ke sana meskipun itu jauh, tapi dihitung satu permukiman tuh, satu hilah namanya. Rumahnya di sela-sela ini beberapa persawahan, tapi kebiasaannya orang-orang di situ ya masih biasa bantu-membantu, terus kalau ada repot dia datang ke situ. Ketika pengen pinjam sesuatu maka dia datang ke tetangganya meskipun agak jauh, itu dihitung satu hilah itu. Wa ilal lamun ora ittihadul hillati bitihadima yasmuruna fihi fakal qaryata ini koyok dini desa loro fima ing dalam perkara marra kang mesti liwat apa mak. Ketika itu tidak biasa, ketika jarak yang ada itu sudah menjauhkan hubungan kedua orang yang tinggal di kedua tempat tersebut, sudah tidak ada yang saling bertemu paling pas event-event tertentu toh, tidak kebiasaan setiap harinya, kayak sudah bukan kampungnya lah ya, maka dianggap seperti dua desa. Kalau dua desa ya berarti ketika sudah lepas dari itu atau masuk ke rumahnya orang tadi, itu sudah dihitung awal safarnya. Wayan tahilan tutup apa safaruhu lelungane musafir al mujawizu kang ngliwati al mujawizu kang menangake apa safar wayan tahilan tutup sudah habis masanya apa safaruhu lelungane musafir safar al mujawizu kang memperbolehkan apa safar memperbolehkan li tarakhusihi maring tampa rukhsae musafir li tarakhusihi maring tampa kemurahane musafir rukhsah bil qasri kelawan qasar wa ghairi lan sakliyane qasar seperti jamak salat, terus kemudian mengusap muzah selama 3 hari, memakan bangkai ketika nanti dia kelaparan tidak ada makanan sama sekali, dan lain sebagainya lah. Proses yang ada ketika itu musafir, puasa dan sebagainya. Jadi tutup safar emang biusulihi sebab tumukane musafir tumeka ma ing perkara atau keterangan marra kang wis kliwat apa ma. Sebaliknya ketika safarnya mulai dari batas desa tadi, maka ketika sudah sampai ke batas itu lagi
maka dia sudah dianggap habis masa safarnya ya. Dia berjalanan terus, ketika sudah lewat batas maka dihitung awal perjalanannya, kembali lagi ke situ sampai ke batas desa tadi, maka sudah dihitung dia habis masa safarnya. Mimma nyatane perkara yustaratu kang disyaratake apa ma. Keliru. Mimma nyatane saking perkara termasuk umron, termasuk sur, terus kemudian apalagi sahil bahr, banyak tadi. Yustaratu kang den syaratake apa mujawazatuhum liwati ma. Yustaratu kang den syaratake silahnya ma apa mujawazatuhu ngliwati ma fil ibtida'i safari ing dalem kawitane lelungan. Fi ibtida'i safari ing dalem kawitane lelungan. Wa illam yadkhulhu kale senajan ta ora manjing sapa musafir hu ing ma, meskipun dia belum masuk. Ketika sudah sampai di bangunan-bangunannya orang-orang kampung, dia sudah habis masa safarnya. Sudah sampai di kondaknya desa pembatas tadi, itu sudah habis masa safarnya. Wadzalika ta mengkono usulu ila ma yushtaratu mujawazatuhu. Wadzalika ta mengkono usulu ma usulu ila ma yustaratu mujawazatuhu fi ibtida'i safari. Iku bi ayasila gambare yen to teko, iku bi ayasila gambare to teko sapa musafir. Teko surawatonihi ing bates tanah kelahirane musafir. Surawatoni ing bates tanah kelahirane musafir. Ingkana lamun to ana apa waton iku musawwaron den batesi, ketika memang ada batas atau tugu batas desanya. Ketika sudah nyampe tugu itu, dia sudah dianggap habis masa safarnya. Tidak boleh mengqasar lagi, tidak boleh menjamak, tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraannya. Au umronahu utawa apa mang bangunan utawa keramaiane atau bangunane waton, ai umrona watoni tegese bangunan tanah kelahirane musafir. Ingkana lamun to ono apa watonuhu tanah kelahirane musafir ana iku ghairu musawwarin ora den batesi. Ketika memang tidak ada batasnya, ketika dia sampai di permukiman warga yang paling luar, itu rumah pertama dari luar itu, maka sudah habis masa safarnya. Wa illam yanwi halis senajan ta ora niat sapa musafir al iqamata ing mukim bihi kelawan ing dalem umrah, meskipun dia enggak niat mukim di situ, dia datang ke situ untuk mengambil barang, ya sudah, dia sudah habis masa safarnya. Ketika nanti dia pergi lagi, ya maka sudah dihitung dari awal lagi. Wa yantahilan tutup aidun halih maneh tutuk apa safaruhu aidun halih podo usulihi surawatonihi hadi habis masa safarnya biniyatir rujui kelawan niat bali. Ketika sudah niat mau pulang ke rumahnya meskipun masih jauh, maka dia dari mulai niat itu sudah habis masa safarnya, enggak boleh dia qasar. Maka ketika pengen kembali jangan niat kembali, tetap saja berjalan saja. Nanti enggak usah, kalau niat kepingin kembali, mulai dari niat sudah tidak diperbolehkan mengambil kemuran dalam safar. Wabitara tudilan kelawan ragu-ragu fihi ing dalam rujuk, mau kembali atau tidak, dia ragu. Min mustaqilin saking wong kang dhewe, makisin kang manggon sapa mustaqil. Walau bimahalen sanajanto iku tetep kelawan panggonan suwiji, layas luhu kang ora patut, kang ora pantes, kang ora patut, kang ora bagus apa mahal lil iqamati maring den gawe tempat tinggal, meskipun itu adalah orang yang seorang diri, yang tidak sebatang kara. Dia mau kembali ke desa itu apa enggak, dia masih ragu, karena tempat tinggalnya di situ enggak pantas, dia tinggalnya di tengah hutannya desa tersebut misalkan. Tetap ketika dia sudah niat kembali ke situ atau ragu
mau kembali ke situ, habis masa safarnya. Contohnya kamafa zatin kayak dini alas, gak pantas digunakan tempat tinggal. Habis masa safarnya dengan adanya niat kembali tadi qabla usulihi ing dalam sadurunge temukane musafir. Tumeka masafatal qasri ing jarak ing masafai qasr, jarak yang memperbolehkan mengqasar salat itu jenenge masafatul qasri. Usulihi temukane musafir tumeka masafatal qasri ing masafai qasr, jarak tempuh yang memperbolehkan untuk mengqasar sholat. Dia niat perpergian belum sampai 3 kilo, dia niat kembali, ya sudah, nggak bisa qasar di situ. Balik ila watanihi maring tanah kelahirane musafir. Sawa niku padha uga aqsada ana ta utawi arep yen to nejo sapa ana to utawi arep yen to sesek sawane kepadha uga aqsada ana to nejo sapa musafir. Maknanya ana to arep yen to ana nejo sapa musafir ma'dzalika sertane mengkono-mengkono niat. Aqsada ana to nejo sapa musafir, aqsada ana to nejo sapa musafir. Nejo ma'adzalika setane mengkono-mengkono niat. Nejo tarka safari ing ninggal lelungan. Au akhza utawa ngalap utawa nejo ngalap sapa musafir. Utawa ing ngalap sapa utawa ing nejo ngalap sapa musafir, ngalap saien ing suwiji-wiji utawa ngene wae saian. Au akhza saien utawa ngalap suwiji-wiji. Tak bali meneh. Aqsadana ta nejo sapa musafir ma'adzalika setane mengkono-mengkono niat tarkas safari ing ninggal lelungan. Au akhda sayin utawa niat ngalap suwiji-wiji, mengambil barang yang tertinggal misalkan. Minhu sangking watonihi. Maka sudah habis ketika dia lupa tidak membawa handphone misalkan tertinggal, dia kembali ke rumahnya. Maka sudah dianggap habis masa safarnya. Fala ya tarakhasu mongko ora kena mongko ora tampa rukhsah sapa musafir. Mongko ora tampa rukhsah sapa musafir fi iqamatihi ing dalem oleh mukime musafir. Wala ruju'i lan ora baline musafir. Ila ayu farika maring yen to misai sapa musafir, misai watanahu ing tanah kelahirane musafir. Ketika dia pengen kembali atau niat kembali, meskipun dia nanti tidak kembali, berniat-niat saja, maka habis masa rukhsahnya. Sebelum dia kembali benar-benar kembali ke tempat tinggalnya, maka belum dihitung lagi masa safarnya. Tagliban krana beratake liwatani maring tempat tinggal atau tanah kelahiran. Liwatani maring tanah kelahiran. Wa kharaja lan kejaba bihi kelawan waton apa ghairuhu saliyane waton. Ketika itu tanah air yang menjadi sebab habisnya masa rukhsah bagi seorang musafir ketika dia niat ingin kembali ke situ. Maka ketika itu bukan daerahnya, bukan tempat kelahirannya, enggak habis masa rukhsahnya. Wa in kana hale sanajan ta ana apa ghair iku lahu wa in kana hale sanajan ta ana la iku tetep keduwene musafir. Iku la tetep keduwene musafir fihi ing dalem ghair ana apa ahlun keluarga wa asyiratun lan kerabat, meskipun itu tempat tujuannya dia kembali ke rumah saudaranya atau ke keluarganya yang lain, rumah anaknya misalkan yang di luar kota, ya maka tidak habis masa rukhsahnya, tetap fayatalakhasu mongko tampa rukhsah sapa musafir wa intakhalahu halasana janto manjing sapa musafir manjing hu ing ghair kasairil manazili kaya sekabehane pira-pira panggonan singgah. Kasairil manazili kaya sekarine pira-pira panggonan singgah.
wa biniyati rujulan kelawan niat bali kejaba apa ma perkara laura ja'ala mento bali sapa musafir bali ilaihi maring watonihi cuman baline mang dolan krana kesasar anitoriki saking jalan ya pergi salah jalan ikut GPS malah di belok-belokkan ke nggak jelas arahnya tiba-tiba sampai ke rumahnya loh kok kembali ke rumah saya maka belum dianggap habis masa safarnya karena dia tersasar di situ wabil mustaqil lan kelawan wong kang dhewe kejaba sapa man wong huwa kang utawi man wallahu a'lam. Bismillah.